warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-adwamani al-mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-gharri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa, sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. وأخص بذكر صاحب الحاجة وصاحب البيت الحليم حامد الكاف وسادة الكافة الكوكبة الحبائب الذين لم أذكر أسماءهم ولم ينقص منهم قدرا وتعظيما في قلبي. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sama kita berkumpul di tempat yang mulia dengan para habaib, para alim ulama, tidak lain tidak bukan dalam rangka membesarkan dan mengagungkan sosok mulia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas Allah sampaikan kepada kita saudara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha bihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Dalam ayat ini tegas Allah sampaikan bahwasanya sungguh telah Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah Allah tersebut? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah utus seorang sosok nabi mulia, Rasul yang agung, dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatih. Dia bacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan Nabi menyucikan hati-hati orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ajarkan hukum-hukum Al-Quran. Nabi ajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Begitupun juga Nabi kita mengajarkan daripada sunnah. Dengan dibacakan ayat tersebut, dengan disucikan hati-hati kita, orang-orang yang beriman diajarkan hukum halal haram, diajarkan hak dan batil, dan diajarkan as-sunnah. Wa in kan min qablu la fi dhalalin mubin, mampu mengajak, mengeluarkan yang tadinya dalam keadaan sesat yang nyata, mendapatkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penegasan dari Allah, bagaimana di antara kita saudara, sebagai bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita suka luput, dan ini menjadi koreksi untuk kita semua. Bagaimana musibah, ujian, cobaan yang ada saat ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk intikasat dan bentuk istitannya kita daripada ujian kita saat ini sudah. Artinya banyaknya ujian yang kita terima tidak lain tidak bukan adalah karena mulai kendurnya kita terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dan ajarannya. Dan begitu juga mulainya kita mustahkan, terkena fitnah, sehingga membuat kita menjadi rancu di dalam menjalankan daripada apa yang telah jelas dan gamblang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah orang-orang tua kita, para habaib kita, ngajak kita setiap bulan maulid, mau bukan maulid, kita diajak duduk diperdengarkan sejarah Nabi. Enggak berhenti hanya kita diminta untuk puja-puji Nabi kita saudara, akan tetapi dari rasa taklim tersebut diminta untuk bagaimana ittiba'una, mengikutinya kita daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, untuk betul-betul mengagungkan Nabi. Dengan rasa pengagungan tersebut, insya Allah betul-betul akan terimplementasikan dalam kehidupan kita saudara. Karena saat ini, dan ini merupakan konsep yang terus berlangsung saudara,
bagaimana ada ujian yang menjadi ujian iman kita, ada proses al-istighfaf al-khariji wal istighfaf al-dakhili. Ada upaya-upaya untuk membuat kita merasa ringan dan lemah dari luar, maupun upaya membuat kita merasa lemah dan ringan dari dalam. Dan ini bukan baru terjadi zaman ini, tapi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala Firaun mengatakan bahwasanya aku punya kerajaan Mesir, bahwasanya lautan sungai mengalir di bawah kakiku, dan itu membuat kalangan yang ada di zaman Firaun tersebut merasa takut dan tunduk, saudara. Sampai-sampai Allah mengatakan istakhaffa qauma fa'ata'u. Fir'aun berhasil mampu menganggap lemah daripada pengikut-pengikut Nabi Musa saat itu, dan yang terbawa dengan fitnah Fir'aun sehingga mereka lebih tunduk dan takut kepada Fir'aun dan merasa lemah terhadap dirinya, saudara. Dan saat itu merupakan satu pelajaran bagi kita. Terkadang kita diberikan rasa takut untuk takut memegang agama kita. Kita takut untuk makin kuat pegang agama, makin kuat mengikuti syariat Nabi. Kita dianggap radikal, kita dianggap teroris, kita dianggap tidak sesuai dengan relevansi yang ada di zaman ini, saudara. Dan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Maka di sini banyak para ulama. Saya hanya ingin memberikan informasi, saudara. Upaya ini sudah bukan lagi cuma sekedar wacana, tapi sudah naik ke dalam tingkatan yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana belum lama tanggal 25 September kemarin telah keluar, yaitu Undang-Undang Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang moderasi beragama. Dan ini merupakan PR kita bersama, saudara. Ya, ini baru diresmikan, tetapi ini perlu kita dengar sosialisasinya, saudara. Tapi daripada hal itu, jangan sampai kemudian hal ini menakutkan kita untuk memegang teguh daripada ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istighfaf dakhili itu kita didorong atau kita dikondisikan untuk merasa lemah terhadap dari sisi internal kita. Kita dibikin dalam keadaan takut untuk memegang agama Islam. Dan sebagai penutup, saudara, dan ini bisa kita lihat bagaimana percontohan permisalan yang mampu menjadi guidance buat kita apa yang terjadi di Palestina dengan gerakan Taufan al-Aqsa. Badai al-Aqsa menjadi contoh buat kita. Gaza mereka terblokade puluhan tahun, saudara. Tapi luar biasa karena ta'alum mereka kepada Allah kuat, ta'alum mereka kepada Al-Quran kuat, kecintaan mereka kepada Nabi kuat, karena al-izzahillah wa li rasulih wa lil mu'minin. Karena keagungan itu ada pada Allah, bukan besar banyak kecilnya kita, bukan gede kuat lemahnya kita, tapi kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Agungkan Allah dalam hati kita, agungkan Rasulullah dalam hati kita. Insya Allah kemenangan akan menanti kita, sebagaimana yang telah didapat oleh warga Palestina yang saat ini luar biasa, saudara. Tufan al-Aqsa mengingatkan perjuangan 50 tahun lalu bagaimana Mesir mampu beruntuh lantahkan daripada Israel, dan Tufan al-Aqsa saat ini luar biasa. Langkah demi langkah yang tidak pernah terjadi, tidak pernah tembusnya gerakan pertahanan Israel saat ini mampu ditembus, dan saat ini terjadi panik buying. Mereka saat ini belanja habis-habisan. Sebagian di antara keluar dari Israel saking takutnya mereka, dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan warga Palestina, dan mudah-mudahan kemenangan Palestina terus-menerus Allah berikan sehingga Israel mampu keluar dari tanah Palestina yang merupakan tanah lahirnya bangsa Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Habib Muhammad.